Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dengan membaca buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. InsyaAllah di kesempatan kali ini kita akan membaca di halaman 100. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silakan dibuka halaman 100. Pasar pagi lebih berkah. Di masyarakat kita, pasar buka dengan aneka waktu. Ada pasar pagi, pasar siang, sore, bahkan ada buka tengah malam. Bagi sebagian pelaku usaha, mengejar semua waktu pasar hampir mustahil untuk bisa dilakukan. Karena mereka butuh istirahat, mereka juga butuh kulaan, mereka butuh menata barang, dan seterusnya. Sehingga menuntut dia untuk memilih salah satu. Jika Anda harus memilih, jatuhkan pilihan Anda pada pasar pagi. Pertanyaannya, kenapa pasar pagi? Karena pasar pagi lebih berkah. Pasar pagi mendapatkan doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebenarnya doa ini mencakup umum untuk semua aktivitas kaum muslimin umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan untuk umatnya di waktu pagi. Sehingga seluruh aktivitas yang dilakukan oleh umatnya di waktu pagi secara umum lebih mendatangkan keberkahan. Baik aktivitas berdagang ketika di pasar maupun di tempat yang lain, aktivitas belajar, aktivitas apalagi misalnya, aktivitas-aktivitas yang lain. Secara umum aktivitas pagi lebih berkah. Dengan kondisi yang lebih berkah, kita berharap semoga dengan effort tenaga yang lebih sedikit bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Karena itu, kita memilih kajian yang diselenggarakan oleh ANB Channel rutin di setiap pagi, mengingat pada waktu pagi lebih maksimal dipakai untuk belajar. Apalagi selama WFH, barangkali Anda yang berada di Jakarta tidak sebagaimana kondisi normal. Kalau di Jakarta jam sekian, Masya Allah ya, termasuk di antara jam sibuk. Sehingga kalau tidak Sabtu Ahad, nggak ada kajian setelah subuh. Tapi disebabkan karena WFH, Anda tetap bisa di rumah, ibu-ibu juga bisa di rumah menyiapkan kebutuhan sarapan maupun yang lainnya bagi anak-anak maupun bagi bapak. Baik, kita lanjutkan. Dalam sebuah hadis dari sahabat Sakhr bin Wada'ah Al-Ghamidi. Sakhr bin Wada'ah Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku fi bukuriha, di waktu paginya. Sahabat Sakhr mengatakan, wa kana idza ba'atha sariyatan aw jaishan ba'athahum awwalan nahar. Apabila Nabi SAW mengirim pasukan perang, aw jaish atau mengirim pasukan, ba'athahum awwalan nahar, beliau mengirim mereka, memberangkatkan mereka awwalan nahar di waktu pagi. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwasanya keberadaan aktivitas di waktu pagi lebih mendatangkan kebaikan dan keberkahan dibandingkan waktu yang lain. At-Tirmidzi menyebutkan bahwa doa Nabi SAW dalam hadis ini juga disebutkan dalam riwayat yang lain dari beberapa sahabat. Seperti dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Buraidah, Anas bin Malik, Ibnu Umar, Ibnu Abbas,
dan sahabat Jabir radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga tidak hanya Sakhr saja yang mendengarkan riwayat ini, namun juga sahabat yang lain. Artinya, kenapa Sakhr yang terdengar riwayatnya sampai ke kita? Wallahu alam, bisa jadi beliau yang lebih terkenal ketika menyampaikan itu. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, dan Rabbmu memilih sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Sehingga kadang ada riwayat dari sahabat senior tapi tidak begitu kelihatan. Justru yang lebih kelihatan adalah riwayat dari sahabat yang junior. Sahabat Sakhr Al-Ghamidi mengamalkan hadis ini. Beliau mengamalkan hadis ini sehingga ketika beliau berdagang, beliau selalu berusaha untuk di waktu pagi. Pokoknya kalau nggak pagi, beliau nggak kerjakan dalam usaha bisnis. Beliau selalu pilih waktu pagi. Karena itu ketika berdagang, beliau dapat untung yang besar. Salah satu perawi hadis di atas menyebutkan, wa kana Sakhrun rajulan tajiran, wa kana idza ba'atha tijaratan ba'athahum awwalan nahari fa athra wa kathura maluhu. Sahabat Sakhr sendiri adalah seorang pedagang dan biasa membawa barang dagangannya ketika pagi hari. Karena hal itu, dia menjadi orang yang kaya dan banyak hartanya. Dan itu berangkat dari keyakinan tadi. Ini didoakan keberkahan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga aktivitas di waktu seperti ini akan menghasilkan keberkahan yang lebih. Baik untuk kegiatan duniawi maupun untuk kegiatan akhirat, belajar dan yang lainnya. Nah, subhanallah, doa yang sangat memberikan harapan bagi kita semua, terutama para pengusaha dan para pedagang. Ternyata memilih waktu yang tepat untuk usaha bisa menambah hasil yang lebih maksimal. Dan kita sangat yakin doa Nabi SAW adalah doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tinggal berangkat dari keyakinan masing-masing orang yang mendengar doa itu. Ketika dia sangat yakin, dia akan berusaha untuk memilihnya. Kalau keyakinannya biasa-biasa saja, ya kadang dia nggak maksimal untuk memilihnya. Tayyib. Ibnu Battal mengatakan, innama khassa sallallahu alaihi wasallam al-bukur bid-du'ai bil-barakah. Adapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan waktu pagi didoakan dengan keberkahan. Kenapa Nabi SAW tidak mendoakan waktu yang lain? Waktu siang, sore, malam, atau waktu yang lain. Tapi Nabi SAW lebih mengkhususkan waktu pagi dengan doa keberkahan. Min baini sairil awqat. Sementara beliau tidak doakan untuk waktu-waktu yang lain. Wallahu alam, kata Ibnu Battal, li'annahu waqtun yaqsuduhun nas biibda'i a'malihim. Karena wallahu alam, kata Ibnu Battal, karena ini adalah waktu di mana orang memulai untuk melakukan aktivitas mereka. Wa huwa waqtu nasyatin wa qiyamin min da'. Dan ini merupakan waktu ketika orang sedang memulai beraktivitas. Orang sedang mulai pekerjaannya. Ya. Maka Nabi SAW mendoakan keberkahan di waktu paginya, karena umumnya umatnya memulai kegiatan di masing-masing kegiatannya itu di waktu pagi. Yang bekerja di waktu pagi, berangkat. Yang berdagang, rata-rata pasar lebih ramai di waktu pagi. Siang banyak pasar yang sudah tutup. Kita bicara untuk kondisi normal ya, bukan kondisi pandemi. Kemudian juga aktivitas di berbagai macam pesantren, waktu pagi itu dimaksimalkan. Dan memang seperti itu. Maksimalkan waktu pagi, maksimalkan waktu pagi. Ya. Karena ketika orang sudah mulai menginjak siang,
sudah mulai menurun kekuatan fisiknya, mulai menurun kekuatan indranya, kekuatan akalnya, logikanya, dan seterusnya. Maka mereka banyak memanfaatkan waktu pagi. Sehingga itu hal yang umum terjadi di masyarakat. Oleh Nabi SAW didoakan ketika umatnya melakukan aktivitas seperti itu di waktu pagi, maka mereka bisa mendapatkan banyak keberkahan. Fa khassahu bid-du'a, maka di sini Nabi SAW mengkhususkan waktu pagi untuk berdoa, untuk mendoakan waktu pagi untuk mendapatkan keberkahan pada waktu tersebut, agar orang bisa mendapatkan keberkahan dari doa beliau untuk seluruh umatnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita maksimalkan, dan mohon ya jangan gunakan untuk tidur kecuali jika memang ada alasan yang mendesak ya. Misalnya Anda kelelahan di waktu malam, sementara Anda masih ngantuk, lemes, selesai sholat subuh, zikir pagi sebentar, lalu silahkan istirahat lagi kalau memang dibutuhkan. Dan kalau tidak dibutuhkan, sebaiknya Anda beraktivitas. Dengan aktivitas apapun yang bermanfaat bagi Anda, dunia dan akhirat, di waktu pagi. Belajar, menghafal Quran, menghafal hadis, atau yang lainnya. Tantangannya apa? Ngantuk. Nah, biar gak ngantuk, berarti disambi dengan berkegiatan. Misalnya sambil jalan, tidak cuma duduk di satu tempat. Karena biasanya santri, kalau dia menghafalkan Quran, lalu duduk di satu tempat, ya, Quran dibuka, dan matanya merem. Selanjutnya, apakah ada anjuran untuk beraktivitas di hari Kamis? Apakah hari Kamis lebih berkah? Sebagian orang beranggapan bahwa pada pagi hari, kita ulang ya, sebagian orang beranggapan bahwa pagi di hari Kamis lebih berkah. Waktu pagi di hari Kamis. Benarkah hal ini? Ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha yaumal khamis. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya yaumal khamis, pada hari Kamis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, nomor sekian. Hanya saja hadis ini statusnya dhaif. Di antara yang menilai dhaif adalah As-Suyuti dalam Jami' Shaghir. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha secara marfu. Secara marfu artinya sabda Nabi SAW, bahwa Nabi SAW bersabda, Sa'altu Rabbi ayyubarika li ummati fi bukuriha wa yaj'alu dhalika yaumal khamis. Aku mohon kepada Rabbku untuk memberkahi umatku di waktu paginya. Lalu Allah kabulkan doa itu, dan Allah jadikan doa itu pada hari Kamis. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya kalau hadis ini sahih, ini menunjukkan bahwasanya keberkahan di hari Kamis itu lebih maksimal. Nah, tapi sekarang kita lihat hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat. Maksudnya adalah Mu'jam Al-Awsat. Ada Tabrani memiliki 3 Mu'jam. Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat, dan Mu'jam As-Saghir. Ya, Mu'jam, kumpulan hadis yang ditulis oleh At-Tabrani itu ada yang besar, pertengahan, kecil. Dan kadang ulama ketika menulis sebuah buku dengan judul yang sama, tema yang sama, beliau menulis dengan panjang lebar,
lalu diringkas, lagi. At-Tabrani juga seperti itu. Mu'jam kabir diringkas jadi Mu'jam al-Awsat, diringkas lagi jadi Mu'jam as-Saghir. Syekh Albani rahimahullah, beliau punya buku sifat salat Nabi SAW. Yang pertama, aslu sifatin salatin Nabi SAW. Aslu sifatin salatin Nabi SAW itu 3 jilid. 3 jilid. Kemudian beliau ringkas jadi 1 jilid yang lebih tipis dengan judul sifat salat Nabi SAW. Lalu diringkas lagi, mukhtasar sifat salat Nabi SAW yang lebih tipis lagi, ya, kayak buku saku. Tayyib. Di sini diriwayatkan At-Tabrani dalam Mu'jam al-Awsat dan statusnya dhaif. Al-Haythami memberikan penilaian terhadap hadis ini. Beliau mengatakan dalam sanadnya terdapat perawi bernama Ayyub bin Suwaid. Dia mencuri hadis. Dan orang yang disifati sebagai pencuri hadis berarti dia kadzab, pendusta. Karena itu kesimpulannya yang terkait dengan hadis di atas bahwa doa Nabi SAW agar diberi keberkahan di waktu pagi bersifat mutlak, umum. Artinya di semua waktu pagi, tidak harus pagi di hari Kamis. Sehingga sekarang di hari Rabu, insya Allah juga mendapatkan keutamaan doa itu. Meskipun disebutkan dalam hadis sahih bahwa Nabi SAW memiliki kebiasaan ketika melakukan safar, beliau terbiasa berangkat di hari Kamis. Saat beliau berangkat safar, maka kebiasaan Nabi SAW adalah memilih hari Kamis. Dalam hadis dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal khamisi fi ghazwati Tabuk. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis." Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Kamis ketika berangkat perang Tabuk. Wa kana yuhibbu, dan beliau suka ay yakhruja yaumal khamis. Beliau punya kebiasaan untuk bepergian berangkatnya itu di hari Kamis. Tayyib. Namun ini tidak ada hubungannya dengan berdagang. Di sini hanya menyebutkan bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan safar, beliau seringnya memilih hari Kamis. Dan itu pun tidak dihubungkan dengan waktu pagi. Karena itu, jika Anda melakukan safar, lalu memilih hari Kamis, baik pagi maupun siang dengan niat mengikuti sunnah Nabi SAW, insya Allah berpahala. Karena mengikuti kebiasaan Rasulullah SAW berangkat di hari Kamis. Tapi ini menyesuaikan kebutuhan ya. Sehingga kalau Anda misalnya, saya harus berangkat di hari Selasa, atau berangkatnya di hari Jumat, ya sah-sah saja. Karena kalau Kamis misalnya kelamaan, atau ada faktor yang lain, maka Anda boleh memilih hari yang lain. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Selesai untuk pembahasan pasar pagi lebih berkah. Dan maksimalkan aktivitas Anda di waktu pagi. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan yang melimpah dari aktivitas yang kita lakukan. Berikutnya, di sini ada kolom kosong. Silahkan Anda gunakan untuk catatan. Kita akan beralih kepada materi tentang keributan di pasar. Keributan di sekitar pasar. Pasar memang ribut. Tapi yang kita bahas ini adalah sekitarnya, yang tidak di dalam pasar. Ada hukum jualan di trotoar, kemudian masalah parkir, dan turunannya. Tayyib. Ini termasuk di antara pembahasan yang cukup sensitif ya. Hukum jualan di trotoar.
Mengingat kemarin ada satu keterangan yang disampaikan oleh sebagian asatidzah bahwa jualan di trotoar itu hukumnya terlarang dan konsekuensinya penghasilannya haram. Wallahu alam, saya tidak mendengar langsung. Cuman kemudian ada sebagian jamaah yang tanya, ada asatidzah yang menyampaikan seperti ini. Terus bagaimana hukum jualan saya? Padahal dia jualan di trotoar dan banyak sekali orang jualan di trotoar. Jualan cilok, ya, jualan apalagi misalnya jualan roti bakar, jualan terutama yang mengandalkan pinggir jalan. Insya Allah kita akan bahas, termasuk ketika pasar itu meluber keluar. Saat meluber keluar, ya yang dimanfaatkan adalah trotoar. Sehingga kita punya satu masalah, semua jalan yang melintasi pasar pasti macet. Karena meluber keluar, parkir, kemudian orang jualan, termasuk juga para pelaku pasar yang jalan di sekitar itu. Baik. Sebelum kita membahas itu, ada dua catatan yang perlu kita pahami agar kita bisa memahami masalah ini lebih sempurna. Pertama, ada 3 hal yang perlu kita bedakan. Apa saja itu? Antara memiliki, menguasai, dan memanfaatkan. Ini 3 hal yang berbeda. Memiliki, menguasai, dan memanfaatkan. Nah, memanfaatkan belum tentu dia menguasai. Belum tentu pula dia memiliki. Semua pengguna jalan, dia memanfaatkan jalan. Orang yang bermain di lapangan, dia memanfaatkan wilayah itu. Tapi dia tidak menguasai dan tidak memiliki. Tidak semua yang kita bisa kuasai, kita ulangi, tidak semua kita miliki bisa kita kuasai. Sebagaimana tidak semua yang kita kuasai kita miliki. Betul nggak ini? Memiliki belum tentu menguasai, menguasai belum tentu memiliki. Betul atau tidak, Mas? Sebutkan contoh memiliki tapi tidak menguasai. Masya Allah. Itu bukan memiliki jadinya. Memiliki tapi tidak menguasai. Contohnya apa? Memiliki kontrakan. Ya. Ada orang punya mobil yang dia sewakan ke orang lain. Saat dia sewakan ke orang lain, itu miliknya, tapi orang lain yang menggunakannya. Orang punya rumah dikontrakkan. Saat dia kontrakkan, dia memilikinya, tapi orang lain yang menguasainya. Sehingga terkadang menguasai dengan memanfaatkan mirip ya. Tapi menguasai punya wilayah yang lebih maksimal. Tidak semua memiliki menguasai, juga tidak semua menguasai memiliki. Ada orang yang menguasai, tapi dia tidak memiliki. Contohnya orang yang menyewa, itu bukan miliknya. Contoh yang kita miliki tapi tidak kita kuasai. Nah, di sini saya kasih contoh. Rumah yang kita kontrakkan. Rumah itu milik kita, namun sedang dikuasai oleh orang yang sedang mengontrak rumah itu. Contoh barang yang kita kuasai, namun tidak kita miliki, adalah barang gadai yang kita bawa. Barang itu milik orang yang menggadaikan. Si A utang ke saya 5 juta. Lalu dia menggadaikan motornya. Maka motor ada di tempat saya yang menguasai, tapi ini bukan milik saya, ini miliknya si A. Meskipun selama agunan itu berada di tempat kita, maka kita yang menguasainya. Tapi dibatasi ya, tidak boleh memanfaatkannya. Nah, sehingga bedakan antara memiliki dengan menguasai. Dan dalam surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maliki Yaumiddin, itu memiliki 2 cara baca.
Bisa dibaca Maliki, bisa dibaca Maliki. Bisa dibaca panjang Maliki. Bisa dibaca Maliki. Kalau Maliki artinya pemilik. Kalau Maliki artinya raja. Dan para ulama menganjurkan karena dua qiraah itu sama-sama sahih, bisa dibaca Maliki dan bisa dibaca Maliki, maka sebaiknya kadang kita baca Maliki, kadang kita baca Maliki. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau kita sholat juga kita boleh baca Maliki Yaumiddin. Kadang kita baca pendek, Maliki Yaumiddin. Tujuannya adalah dalam rangka untuk menetapkan dua sifat ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki hari pembalasan dan Allah pula yang merajai hari pembalasan itu, yang menguasai. Nah, agar kita mendapatkan keutamaan dalam rangka menetapkan semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan lebih menetapkan kesempurnaan untuk Allah Azza wa Jal. Karena tadi ada pemilik tapi dia tidak menguasai, ada menguasai tapi dia bukan pemilik. Nah, berbeda dengan memanfaatkan. Memanfaatkan. Orang bisa memanfaatkan meskipun dia tidak memiliki maupun tidak menguasai. Pengguna jalan memanfaatkan. Orang yang parkir pinggir jalan memanfaatkan. Dia hanya bisa memanfaatkan tapi tidak bisa memiliki maupun menguasai. Fasilitas umum milik negara diatur oleh pemerintah dan digunakan untuk kemanfaatan rakyatnya, sehingga setiap orang berhak untuk memanfaatkannya. Si A berhak, si B berhak. Ketika dia berada di jalan itu, dia berhak memanfaatkan. Tayyib. Ibnu Qudamah mengatakan, wa ma kana minasy syawari'i wat turuqat war rihab bainal imran. Jalan umum, lorong atau lapangan di tengah kota. Falaisa li ahadin ihya'uhu. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengelolanya. Sehingga nggak boleh jalanan umum atau lapangan kemudian pakai traktor tanami. Kenapa kok ditanami? Daripada nganggur, ini tanah kosong. Nggak boleh. Baik itu wasi'an au dayyiqan, baik luas maupun sempit. Kenapa? Karena ketika dia tanami itu, padahal orang lalu lalang berjalan di situ, kadang mereka duduk di situ, parkir di situ, maka berarti dia menguasai milik umum. Wasawa'un dayyaqa 'alan nasi bidzalika aw lam yudayyiq, baik itu mengganggu orang maupun tidak ganggu. Li'anna dzalika yashtariku fihi al-muslimun, karena tempat seperti ini haknya seluruh kaum muslimin. Yashtariku fihi al-muslimun, kaum muslimin bersyirkah untuk bersama-sama boleh memanfaatkan. Wa tata'allaku bihi maslahatuhum, sehingga itu digunakan untuk kemaslahatan mereka. Sehingga ini mirip sebagaimana masjid. Maka masjid orang boleh memanfaatkan tapi tidak boleh menguasai, apalagi memiliki. Makanya Nabi SAW melarang menguasai wilayah di masjid. Tak pasang sajadah. Jangan geser selamanya, selama saya hidup. Sehingga sajadah itu tempat dia sholat. Meskipun dia nggak hadir di masjid,
sajadah itu nggak ada yang berani nginjak. Karena dia punya ketentuan, saya menguasai satu wilayah sajadah ini. Tidak boleh seperti itu. Karena semua orang punya hak yang sama untuk duduk di tempat manapun yang ada di dalam masjid. Boleh saja dia datang lebih awal, pasang sajadah, kemudian dia ke toilet, lalu nanti balik lagi hanya sebentar, silahkan. Tapi kalau ngetem di satu tempat, nggak mau geser, hanya mau di situ, yang lain pokoknya diusir kalau di situ, nggak boleh. Kecuali jika ada maslahat tertentu yang mengharuskan dia berada di situ. Beberapa orang yang dia karena keterbatasan fisik ya, dia menggunakan kursi roda atau sholat pakai kursi. Lalu takmir menetapkan yang bersangkutan sholatnya di titik ini agar tidak mengganggu yang lain. Maka ya ketika sholat di titik tersebut, ya maka sebaiknya yang lain tidak mengambil tempat itu. Karena nanti beliau akan kebingungan nyari tempat yang nyaman ketika digeser. Dan kalau pertimbangan seperti itu, insya Allah tidak masalah. Tayyib. Sehingga di sini dalam pemanfaatan, orang boleh menggunakan semua tempat fasilitas umum selama dia tidak menguasai dan tidak memilikinya. Yang kedua, bahwa mengganggu orang lain memberikan doror dirinci sebagai berikut. Yang pertama adalah mengganggu orang lain tanpa ada tujuan dan manfaat sedikit pun. Kita akan membahas tentang bagaimana hukum mengganggu orang lain. Ada rincian ya, sehingga tidak mutlak kalimat itu dilarang mengganggu orang lain, tidak mutlak berlaku demikian. Ada rincian. Mengganggu orang lain tanpa ada tujuan dan manfaat sedikit pun bagi orang yang melakukan gangguan. Kamu ganggu ngapain? Iseng aja. Sehingga tujuannya murni untuk menyakiti sasaran yang diganggu. Ini termasuk tindakan kejahatan dan bernilai dosa besar. Misalnya orang ganggu dengan cara nyalain petasan, atau orang ganggu teriak-teriak di malam hari pakai corong. Dan ini adalah mengganggu sementara dia sendiri nggak punya tujuan yang jelas. Dan gangguan seperti ini adalah mengganggu yang sifatnya apa? Perbuatan dosa. Kita kasih contoh. Memberikan doror dalam wasiat. Mengganggu orang lain dalam wasiat. Menyakiti orang lain dalam wasiat. Orang yang meninggal mewasiatkan sebagian besar hartanya dengan maksud agar para ahli waris tidak mendapatkan warisan. Padahal orang yang meninggal ini pun tidak mungkin memanfaatkan harta itu. Nanti kamu dapat apa? Kamu juga nanti bakal mati. Tapi karena dia benci sama ahli warisnya, akhirnya dia pingin pokoknya ahli waris jangan sampai dapat harta saya. Diwasiatkan sebesar-besarnya. Bahkan lebih dari sepertiga, lebih dari setengah. Akhirnya ahli waris yang mereka ketika ditinggal mati oleh orang ini, dia dalam kondisi warisannya cuma sedikit. Karena sudah dikeluarkan oleh si mayit sebelum dia meninggal dalam jumlah yang banyak. Padahal mayit dapat manfaat apa? Gak dapat. Makanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tindakan wasiat yang memberikan doror. Allah taala berfirman, "Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghairi mudarin." Ditunaikan sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya dan sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberikan madarat kepada ahli waris. Sehingga wasiat tidak boleh memberikan madarat kepada ahli waris. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ad-dararu fil wasiyah minal kabair. Memberikan doror pada wasiat, memberikan bahaya dalam berwasiat itu termasuk dosa besar. Nah, sehingga dia nggak dapat manfaat,
tapi justru dia malah memberikan bahaya kepada orang lain, menyakiti ahli warisnya. Termasuk di antara bentuk ini adalah merujuk istri dalam rangka mendolimi sang istri. Baik, seorang lelaki, dia dikasih kesempatan menjatuhkan cerai 3 kali. Lalu ada orang yang dia melakukan seperti ini ya, ceraikan istrinya. Sudah? Ditunggu masa iddah selama 3 kali haid. Begitu mendekati masa iddah mau selesai, dirujuk, tapi nggak digubris, terus diceraikan lagi. Akhirnya dia menunggu masa iddah selama 3 kali haid. Mepet ketika masa iddahnya mau selesai, dirujuk. Tujuanmu apa kayak gini? Biar dia nggak bisa nikah lagi. Dan itu terjadi pada sebagian lelaki yang mendolimi istrinya, sehingga istrinya itu digantung. Istrinya digantung. Punya suami seperti nggak punya suami. Dan kalaupun suaminya mau ngelepas, dia juga nggak rela. Kadang ditarik lagi dengan maksud biar wanita ini gantung, nggak bisa nikah lagi. Dan seperti itu banyak. Bahkan pernah ada salah satu istri anggota dewan. Dia itu istri anggota dewan datang ke kantor Yufid, punya masalah seperti itu. Dia tanya solusinya gimana. Jadi suaminya sudah nggak mau mendekat lagi, ya, tapi juga nggak mau diceraikan. Dia sebenarnya masih berpotensi untuk nikah lagi dengan orang lain, karena wanita ini masih muda. Cuman suaminya tidak mau, ya, digantung aja. Wa hadza idrarun, dan ini termasuk di antara bentuk memberikan madarat, mendolimi sang istri. Sehingga suami istri sudah tidak ada kecocokan, ya. Istri sudah tidak mencintai suami dan sebaliknya. Kemudian suami menceraikan istrinya. Jika masa iddah selesai, istri berharap untuk menikah dengan lelaki yang lain. Namun ketika mendekati habisnya masa iddah, sang suami merujuk istrinya dengan maksud agar sang istri tidak bisa menikah dengan orang lain. Padahal setelah dirujuk, suami tetap tidak mau mendekati istrinya. Dirujuk, udah dibiarin. Nanti cerai lagi. Allah Ta'ala berfirman, wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu. Apabila kamu mentalak istrimu lalu mereka mendekati akhir masa iddah, faamsikuhunna bima'ruf, silakan kamu rujuk dengan cara yang benar, dengan cara yang ma'ruf. Jangan punya niat jahat. Au sarrihuhunna bima'ruf, atau ceraikan dengan cara yang ma'ruf. Sehingga keputusan setelah itu mau cerai, mau rujuk silahkan, tapi niatnya harus benar. Wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu. Lalu Allah larang, janganlah kamu rujuk mereka dengan tujuan untuk memberikan madarat. Lita'tadu, agar kalian bisa menganiaya mereka. Dan di masa silam, sebelum cerai itu dibatasi 3 kali, kebiasaan lelaki yang jahat seperti itu. Cerai, terus dibiarin aja. Mendekati masa iddah, selesai, rujuk. Terus cerai lagi, dibiarin. Mendekati masa iddah selesai, rujuk lagi. Berkali-kali kayak gitu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan aturan. At-talaqu marratan. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Maksimal cerai itu 2 kali yang bisa rujuk. Kalau cerai yang ketiga sudah nggak bisa rujuk. Dan dulu orang bisa menceraikan berkali-kali sebelum Allah kasih batasan maksimal 3 kali. Baik. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ada memberikan madarat karena tujuan pribadi yang dibenarkan. Dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Ini contohnya seperti pakai mobil solar ya, yang suaranya berisik,
atau menggunakan mesin yang berisik lalu ganggu tetangganya. Termasuk juga orang punya misalnya punya binatang lalu binatang itu ganggu tetangga. Nah, itu batasan boleh dan tidak bolehnya insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Termasuk diantaranya orang jualan di trotoar dan seterusnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja antum berada. Saya sekarang berada di lantai 2 pembangunan sekolah Islam yang dibina oleh Ustadz Aminur Ba'is di bawah Yayasan Amal Abadi. Mereka sedang membangun sekolah SD yang rencananya insya Allah 3 lantai. Dan sekarang para pemirsa dan kaum muslimin bisa melihat ya, di sebelah kanan saya dan kiri juga terlihat ya, ini sedang pembangunan untuk lantai yang ketiga. Dan di bawah masih juga tahap ya pembangunan lantai dasar, lantai 2. Tentunya pembangunan yang memakan biaya, membutuhkan ya donasi yang luar biasa. Oleh karena itu, saya memanggil kita semua. Saya atas nama Muhammad Nur Ihsan, salah seorang anggota Dewan Fatwa, mengajak kita semua. Mari kita bersama-sama meringankan beban saudara kita, membantu saudara kita untuk ya kelangsungan pembangunan sekolah dasar ya Islam yang dibina oleh Ustadz Aminur Ba'is. Dan tentu apa yang saudara dan kaum muslimin infakkan di jalan tidak akan sia-sia sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik untuk kita berinvestasi akhirat. Mari bersegera kita meraih ridha Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita, dan itulah sesungguhnya yang akan menjadi bagian untuk kita. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa lindungi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita. Allahumma amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Saya ingin bertanya tentang makanan halal dan haram, Ustaz. Kan begini, Ustaz. Kan kita itu tidak boleh memakan hasil sembelihan orang kafir, Ustaz. Nah, sekarang bagaimana kalau orang kafir itu, kebetulan saya punya tetangga, itu memberikan makanan dalam bentuk jadi, Ustaz. Jadi orang itu membeli makanan kayak ayam goreng, sate, atau apapun seperti itu, Ustaz. Tapi dia udah beli jadi. Nah, terus itu yang dibagikan ke tetangga. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, bagaimana juga kalau misalkan orang kafir itu membeli bahannya itu seperti ayam atau daging, itu membeli di pasar dalam bentuk yang sudah atau ayam mentah atau daging mentah itu terus dia olah. Nah, hasil olahannya itu yang dibagikan ke tetangga-tetangga. Apakah itu termasuk dalam kategori sembelihan orang kafir karena dia tidak menyembelih sendiri gitu, Ustaz. Baik itu membeli udah jadi ataupun mengolahnya. Nah, itu hukumnya bagaimana kalau makanan seperti itu, Ustaz? Apakah itu tetap digolongkan sebagai makanan haram karena itu dilakukan oleh orang kafir, atau itu boleh kita makan karena mereka membeli udah dalam bentuk jadi gitu, Ustaz? Itu saja, Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebagaimana yang Bapak nyatakan dalam pertanyaan bahwa yang dilarang adalah sembelihan orang kafir. Sementara orang kafir ini tidak menyembelih. Dia membeli daging yang sudah disembelih, daging binatang yang sudah disembelih. Sehingga berarti tidak ada keterlibatan dia ketika menyembelih. Nah, maka dalam hal ini berlaku untuk
sebagai berlaku untuk barang-barang yang lain. Sebagaimana barang yang lain, orang kafir mau ngasih hadiah pulpen, ngasih hadiah HP, ngasih hadiah makanan yang matang, tapi dia hasil beli, nggak jadi masalah. Nah, kemudian tadi Bapak menyampaikan pertanyaan, bagaimana kalau dia beli sudah jadi? Nah, sudah jadi berarti makanan yang siap saji. Misalnya ayam yang sudah digoreng, dan gorengnya itu di tokonya, di warungnya. Makanan yang sudah jadi dibeli dari warung, lalu diantarkan ke kita. Jawabannya, tidak ada masalah dan boleh dikonsumsi. Yang kedua, orang kafir itu membeli bahan mentah. Daging ayam atau daging sapi, dia beli di pasar. Lalu dia olah, dia masak. Kemudian dihadiahkan ke kita. Bolehkah kita makan? Nah, untuk yang kedua ini perlu mempertimbangkan kebiasaan dari orang kafir ini. Apakah dia punya kebiasaan makan binatang yang haram, babi, atau anjing, atau yang lainnya? Kalau Anda punya data, dia punya kebiasaan makan binatang yang haram, maka semua makanan yang keluar dari dapur orang ini diwaspadai. Sebab apa? Bisa jadi wadahnya, ya, minyaknya, dan aneka yang dia gunakan untuk masak itu kecampuran dengan najis, kecampuran dengan daging babi. Ini bekas goreng babi, lalu dipakai goreng sapi. Ini bekas goreng anjing, dipakai goreng ayam. Nah, kalau kemudian terjadi seperti itu, maka nanti daging yang halal ini jadi najis. Sebab dia kecampur dengan bekas yang digunakan untuk masak daging babi, daging anjing, atau termasuk bahkan kadang kecampuran khamr dan seterusnya. Dan itu melihat kebiasaan orang kafir itu. Ada sahabat yang bertanya seperti ini kepada Nabi SAW. Beliau tinggal di lingkungan orang Nasrani. Lalu bagaimana ketika orang Nasrani itu memberikan hadiah kepada beliau? Nabi SAW memberikan saran, kalau kamu punya wadah yang lain yang bisa kamu gunakan untuk menerima hadiah itu, silahkan gunakan wadah yang lain. Tapi kalau tidak, maka wadah mereka dicuci dulu, baru kemudian silahkan dipakai untuk wadah makanan mereka. Jadi kalau makanannya halal, cuman yang bermasalah di wadahnya, di minyaknya, dan seterusnya, tempat alat masaknya, yang itu sangat berpotensi kecampuran dengan yang haram. Namun kalau orang kafir itu menurut Anda tidak punya kebiasaan kayak gini. Enggak kok, dia makannya sebagaimana kaum muslimin. Tidak minum khamr, tidak makan babi, tidak makan anjing, bahkan nggak ngerokok. Ya. Sehingga orang kafirnya lebih steril dibandingkan yang muslim. Maka di posisi ini, Anda dapat hadiah dari dapur orang ini berupa makanan, silahkan diterima. Sebagaimana Nabi SAW menghadiri undangan seorang wanita Yahudi untuk makan kambing yang sudah dibubui racun. Dan Nabi SAW mengkonsumsinya, memakannya. Sehingga masakan Yahudi itu tidak masalah, selama dia tidak dimasak bercampur dengan yang tadi. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung. Mohon maaf Pak, sebelumnya tolong televisinya di mute. Halo. Halo, ya silakan Pak. Mohon maaf. Mohon untuk di mute Pak, di mute televisinya. Halo. Silakan Bapak, sudah terhubung. Bapak mendengar suara saya? Dengar Pak. Baik. Halo. Nah, tolong televisinya di mute. Ini ada mau tanya Ustaz. Nah, baik, silakan Pak. Baik Bapak, sekali lagi saya mohon televisinya di mute Pak. Misalnya kita kan ada Baik. Halo?
Baik, Bapak mendengar suara saya kan? Dengan Ya, dari komunikasinya lewat telepon saja. Televisinya di mute dulu, nanti dinyalain lagi. Ya. misalnya kita kan ada punya orang Kristen gitu kan, sementara karena kita punya jasa itu, mereka mengasih imbalan sama kita gitu. Nah, gimana kira-kira kalau kita terima imbalan itu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Ya, baik, pertanyaan Bapak belum begitu jelas ya. Bapak bertanya tentang menjualkan barang milik orang non-muslim. Bukan, kita punya jasa gitu, pernah membantu dia gitu, Ustaz. Bapak membantu orang non-muslim. Ya, Membantunya dalam bentuk apa, Pak? ya mungkin dia punya masalah lah kan gitu, Pak. Karena kita sudah merasa dia terbantu, ya, Lalu dia maka ngasih dia sesuatu. ngasih imbalan sama kita gitu, Ustaz. Baik. Cukup, Bapak? Baik. Nah, baik. Apabila kita pernah membantu non-muslim, lalu dia ngasih imbalan sesuatu kepada kita, bolehkah imbalan itu kita terima? Jawabannya adalah tergantung dari bentuk bantuan yang kita berikan. Allah melarang dalam Al-Quran, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Jangan lakukan tolong-menolong dalam dosa dan perbuatan maksiat. Sehingga kalau Anda membantu dalam maksiat, misalnya dia punya masalah dengan pastornya, atau dia punya masalah dengan tempat ibadahnya, lalu kita bantu sampai akhirnya dia selesai masalahnya, tapi itu berkaitan dengan ibadahnya, dengan kegiatan kesyirikannya, maka terlarang bagi kita untuk membantunya. Dan kalaupun kita sudah pernah membantunya, terlarang bagi kita untuk menerima upah darinya. Namun kalau membantu ini, membantu dalam urusan dunia, urusan keluarga, dan urusan yang tidak ada hubungannya dengan agamanya. Misalnya urusan bisnis, atau dia punya masalah dengan anak dan istrinya, lalu kita bantu sampai itu selesai, sehingga dia merasa senang dengan itu. Lalu dia ngasih hadiah ke kita, silakan diterima. Nabi SAW membantu menyelesaikan beberapa perkara orang Yahudi. Sehingga ketika mereka punya kasus, Rasulullah SAW terkadang menyelesaikan kasus mereka. Dan mereka datang kepada Nabi SAW untuk minta diselesaikan. Karena mereka tahu Nabi SAW tidak menerima sogok, tidak menerima suap. Sehingga mereka ingin kasusnya diselesaikan di hadapan Rasulullah SAW. Berbeda dengan para pendeta Yahudi dan para hakim Yahudi, mereka itu menerima sogok. Maka Yahudi kalau punya sengketa, orang yang merasa benar, dia itu milih diselesaikan di hadapan Rasulullah SAW. Karena orang ini tahu Nabi SAW nggak menerima sogok. Tapi yang merasa salah, dia takut kalau diselesaikan di hadapan Rasulullah SAW. Lebih milih kita pilih saja hakim Yahudi. Karena dia bisa disogok. Sehingga kadang Yahudi itu beda sendiri. Nah, mereka yang milih Nabi SAW untuk jadi hakim, meskipun dia benci Rasulullah SAW, tapi dia mau melakukan seperti itu karena latar belakang tadi. Orang ini nggak mau disogok. Orang ini nggak mau disogok. Ada salah satu kejadian yang unik ya di sekitar kita. Dan ini real ya. Orang nggak suka sama beliau karena beliau itu jenggoten, cingkrang, menampakkan ciri sebagai orang yang komitmen dengan sunnah. Dan masyarakat lingkungannya nggak suka dengan yang seperti itu. Tapi dalam satu masalah, untuk megang uang masjid yang dipercaya beliau. Yang lain nggak ada yang dipercaya. Jadi yang lain mereka yang rutin tahlilan, rutin yasinan. Sementara yang satu ini dia anti dengan itu. Dia tidak mau.
dengan kegiatan yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Berpenampilan, ya, jenggotan, cingkrang. Nggak suka masyarakat dengan beliau ini. Tapi urusan duit masjid, orang itu curiga dengan yang lain, dengan sesamanya itu curiga. Yang dipercaya orang ini. Sehingga yang disuruh bawa duit masjid itu yang jenggotan dan yang nggak disukai tadi. Sudah? Dan realitas seperti itu banyak di sekitar kita. Apalagi kalau itu bukan bukti nyata di mana kebenaran itu berada. Bukti apa lagi yang sudah lagi nampak kalau yang seperti ini dianggap sebagai bukti? Di mana kejujuran yang melekat pada orang yang terbiasa dengan aktivitas yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW? Sehingga antar takmir sendiri itu nggak percaya. Sama ketua takmir nggak percaya, sama bendahara nggak percaya. Bendahara yang resmi, ya. Ya, beliau juga jadi jajaran bendahara. Ya. Saling nggak percaya. Lebih percaya sama yang ini. Ya. Makanya kadang orang Yahudi sendiri percaya sama Nabi SAW. Padahal dia itu benci sama Rasulullah SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW hendak meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, ketika beliau hendak hijrah, beliau titip sama Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, ini ada banyak barang. Ini miliknya A, B, C, D. Beliau sebutkan orang-orang kafir musyrikin yang menjadi tetangga-tetangga beliau yang benci kepada Rasulullah SAW. Tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Jadi sampai Nabi SAW mau meninggalkan Mekah, titipan itu belum diambil. Kenapa mereka titip kepada Rasulullah SAW? Karena orang musyrikin ini percaya Muhammad SAW nggak bakalan khianat. Nggak bakalan khianat. Di saat yang sama mereka benci kepada Nabi SAW, tapi di saat yang sama mereka percaya Nabi SAW adalah orang yang amanah. Nggak bakalan khianat. Di saat yang sama mereka benci kepada orang yang komitmen dengan sunnah. Di saat yang sama mereka meyakini orang yang komitmen dengan sunnah ini adalah orang yang jujur dan amanah. Ya. Ada juga, ya, mereka nggak suka sama orang yang komitmen dengan sunnah. Tapi giliran Idul Adha, beliau yang dipercaya, kami lebih yakin kalau yang nyembelih Pak A ini. Kenapa? Wah, beliau itu komitmen dengan sunnah. Padahal yang lain nggak ada. Yang lain nggak seberapa suka dengan beliau. Tapi sembelian yang lebih diyakini beliau. Duh, ini kan aneh. Terus cara berpikirnya gimana? Kalau kau anggap bahasanya orang ini adalah orang yang ideal dalam beragama, seharusnya ikuti cara beliau beragama. Tapi enggak. Untuk urusan yang kayak gini kami enggak ikut. Tapi urusan sembelian kami lebih percaya beliau. La haula wala quwata illa billah. Sehingga jamaah dimulakan Allah, masyarakat kita sebenarnya sudah punya bukti dengan tabiat, dengan naluri yang dia punya. Naluri itulah yang menunjukkan mereka sebenarnya siapa sih orang yang baik. Karena yang namanya agama tidak hanya berada di proses penyembelian, tidak hanya berada di kegiatan ritual saja, tapi juga ada di kegiatan-kegiatan yang lain. Intinya, wallahu a'lam, kalau Anda membantu non-muslim karena dipercaya Anda seorang muslim yang baik, dipercaya oleh non-muslim untuk membantunya, dan itu bisa menyelesaikan masalah mereka, lalu mereka berterima kasih, Anda dikasih hadiah, silahkan, selama posisi Bapak bukan pejabat. Kalau Bapak pejabat, lalu Bapak membantu mereka dalam proyek yang mereka punya, kemudian mereka merasa berterima kasih, kemudian Anda dikasih sesuatu, maka ini hukumnya haram. Nabi SAW mengatakan, hadayal ummal ghulul. Hadiah yang diberikan kepada para pejabat, para pegawai, statusnya adalah harta khianat. Wallahu a'lam. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Saya ingin bertanya kriteria orang yang maaf. Kriteria apa, Pak? Kriteria orang yang berhak menerima mal. Kriteria orang yang berhak menerima zakat mal. Ya, Baik. begitu.
ada seseorang ya, dia berhenti bekerja, sudah berhenti bekerja di kali Berhenti empat. kerja. Kemudian dia dengan modal sangonnya dia berusaha untuk usaha, tapi gagal. Sementara pesangonnya sudah habis, lalu dia berusaha untuk cari kerja apa saja yang penting bisa menghasilkan uang dengan keahlian dia sebagai tukang. Baik. Tapi orang ini dia punya rumah, karena dia selama bekerja beli rumah. Terus sekarang ini dia memang berusaha untuk menjual rumahnya untuk punya modal aja di usaha. Tapi saat ini kan rumah itu sulit masa pandemik ini. Sementara dia harus punya kebutuhan sehari-hari terus. Orang ini aliatuk. Cuman modalnya nggak besar. Kemudian ada orang lain yang menanyakan kepada dia, mau nggak menerima akmal saya untuk kamu gunakan sebagai modal usaha atau apa gitu. Orang tersebut tetap bingung, merasa dia masih punya rumah yang sedang niat untuk dijual. Dia merasa belum berhak. Jadi gimana? Apakah bisa menerima zakat mal atau dia tidak termasuk orang yang menerima zakat mal, sementara dia memang belum punya usaha apa, hanya punya kemampuan skill saja, keahlian sebagai tukang gitu. Sementara orderan tukang kan nggak bisa terus ada gitu, saat ini. Baik, Bapak. Ya, itu aja Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya kemarin memiliki satu catatan artikel ya, terkait orang yang punya lahan tapi dia secara status tidak mampu. Dia punya beberapa properti seperti tanah atau rumah, tapi secara status dia tidak mampu karena mungkin dia sudah tua atau tidak bisa bekerja. Apakah ada kewajiban bagi orang ini untuk menjual rumahnya, menjual tanahnya, agar dia bisa berstatus sebagai orang yang mampu? Yang kami pahami, wallahu ta'ala alam, dalam hal ini adalah tidak ada kewajiban. Karena yang namanya manusia, dia butuh seperti rumah, dia butuh pakaian, dia butuh kebutuhan pokoknya, sandang, pangan, papan. Dan orang miskin adalah ketika dia punya ini, namun masih kurang. Pendapatannya tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup keluarganya dan dirinya. Maka selama dia berstatus sebagai orang miskin dengan kondisi seperti ini, insya Allah dia berhak untuk menerima zakat. Sehingga apa kriteria para penerima zakat mal? Jawabannya ada 8 asnaf, sebagaimana yang Allah sebutkan. Nah, sekarang apa batasan orang miskin? Batasan orang miskin adalah orang yang dia bisa bekerja, tapi hasilnya tidak bisa mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita di surat Al-Kahfi. Ada ketika Allah bercerita tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Mereka menaiki sebuah perahu. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam melobangi perahu itu. Akhirnya Musa tanya, "Loh, kenapa kamu lakukan ini? Nanti kita tenggelam semua." Kemudian Khidir kan meminta, "Ini pelanggaran, kamu nggak boleh tanya." Sampai akhirnya di 3 pengalaman yang dilakukan antara Musa dan Khidir, barulah Khidir bercerita tentang apa saja atau latar belakang kenapa beliau lakukan itu. Di perahu itu, terkait perahu itu, Khidir mengatakan, "Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr." Perahu itu fakanat limasakin, dia milik orang miskin. Ya'maluna fil bahr, yang bekerja di laut. Sehingga disebut oleh Allah orang miskin padahal dia punya perahu.
Ada orang tidak punya perahu, tapi dia nggak miskin. Orang ini miskin punya perahu. Dan perahu itu kira-kira murah apa mahal? Ya harganya lumayan, perahu ini ya. Safinah itu milik orang miskin yang bekerja di lautan. Sehingga perahu itu dirusak karena di seberang sana nanti akan ada ada penguasa yang dolim yang suka merampas perahu orang. Nah, biar perahu ini nggak dirampas, dicacat oleh Khidir. Dan disebut sebagai orang miskin. Maka bisa jadi ada orang yang punya motor. Tapi motor itu dipakai untuk kegiatan dia bekerja. Sehingga ketika dia tidak mampu, apakah dia harus menjual motor ini? Nah, kalau dia menjual motor ini, dia nanti nggak bisa bekerja. Dia nggak punya fasilitas untuk bekerja. Maka di posisi ini, wallahu ta'ala alam, jika memang penghasilannya nggak mampu, dan apa yang sudah dia miliki itu adalah kebutuhan pokoknya, tapi ketika dia bekerja tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, wallahu ta'ala alam, insyaallah dia berhak untuk mendapatkan zakat. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.